Ferdinand Marcos Junior atau yang dikenal dengan nama Bongbong memenangi hitung cepat atau quick count pemilihan Presiden Filipina pada pekan ini. Bongbong berpasangan dengan Sara Duterte yang merupakan anak dari Presiden Rodrigo Duterte mengalahkan Leni Robredo. Dinasti Marcos kembali duduk sebagai pucuk pimpinan setelah 36 tahun ayahnya turun dari posisi presiden. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dina Prapto Raharja selaku pendiri Synergy Policies. Halo Ibu Dina, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Ya, baik. Ibu Dina, langsung saja. Ini putra dari mendiang diktator Filipina, Ferdinand Marcos Junior, unggul telak, Bu, dari lawannya Leni Robredo dalam proses hitung cepat Pilpres Filipina, di mana ia berhasil mengumpulkan 30,8 juta suara sejauh ini. Sementara lawan terdekatnya, Leni Robredo, ini hanya meraup 14 juta suara saja sejauh ini. Bagaimana Anda melihat Marcos Junior ini bisa mengumpulkan basis pemilihnya dengan begitu banyak, begitu? Pertama saya melihat berarti sistem partai di Filipina betul-betul makin menurun ya kinerjanya. Sebenarnya kalau dari segi kampanye, kedetilan program, kemudian tampilan informasi kepada publik melalui media massa tentang program-program andalan jika menjadi presiden itu jauh lebih tampak pada Leni Robredo. Justru Bongbong Marcos selalu menolak untuk mendetilkan programnya, kemudian dia hanya bicara soal masa kejayaan pada saat ayahnya berkuasa, yang sebenarnya itu adalah hoax ya. Jadi informasi yang dia bingkis sedemikian rupa seakan-akan itu masa kejayaan Filipina. Padahal sebenarnya dia lupa keluarga besar Marcos berhutang sampai 353 juta dolar dan itu sudah disahkan di Amerika Serikat. Hutang tersebut sampai sekarang belum terbayarkan. Itulah jumlah uang yang dicuri oleh dinasti keluarga Marcos pada saat berkuasa, sehingga akhirnya Filipina menjadi salah satu negara yang paling susah bangkit perekonomiannya dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi Bongbong ini termasuk yang jarang bicara juga di media, nggak mau tampil dalam debat publik misalnya, tapi anehnya dia bisa tampil juga sebagai pemenang dalam pemilu kali ini. Ya, ini yang menarik Mbak Dina, bahwa seperti yang Mbak Dina sebutkan tadi, dinasti Marcos Senior itu meninggalkan hutang yang sampai sekarang bahkan belum bisa terbayarkan begitu. Namun sejak reruntuhan atau keruntuhan dinasti Marcos Senior kemarin, Mbak Dina, ini apakah warga Filipina sepertinya lupa atau bagaimana nih? Nah ini yang saya katakan tadi, salah satu halnya kemungkinan besar gerak-gerak politik dari para supporter ya, para supporter yang di tingkat daerah. Kalau kita tahu di Filipina itu sistemnya sangat berbasis dinasti, artinya bukan hanya Marcos Bongbong saja yang kemudian tampil, dia sudah 6 kali menjadi anggota Senat ya, bayangkan 6 periode. Kemudian adiknya dia juga menjadi tokoh politik, ibunya pun menjadi tokoh politik, ada yang menjadi gubernur juga saudara dari Marcos. Plus kita tahu bahwa kalau di Filipina ini sistem politiknya kan dia split tickets ya. Artinya presiden dipilih sendiri, wakil presiden dipilih sendiri, dan yang terdepan unggul sebagai wakil presiden adalah dinasti dari Duterte, Sara Duterte. Jadi Bongbong ini kuat di utara, di daerah Ilocos, di mana tadi saya bilang keluarga besar dia berkuasa di sana. Sementara di daerah selatan, Sara Duterte, dia juga berkuasa sebagai mayor di sana, sebagai wali kota di sana, dan dia juga punya basis politik yang kuat. Jadi, tapi basis politiknya ini perorangan ya, bukan partai. Jadi sistem kepartaian di Filipina itu berarti nggak jalan, karena komunikasi ini betul-betul basisnya perorangan, jaringan patrimonialismenya ya yang sangat kuat. Basisnya itu vote buying, berarti pembelian uang, pembelian suara, pembelian dukungan. Inilah yang bergerak. Jadi kalau dalam situasi yang seperti ini berarti memang program-program yang digariskan nggak akan terbaca oleh publik. Jadi publik ini terbawa saja ya arus arus komunikasi politik yang seakan-akan mencitrakan hal tertentu pada Bongbong dan Sara, dan itu belum tentu yang sebenarnya terjadi nantinya gitu pada saat mereka berkuasa.
Ya, jadi sebenarnya ini figurnya yang memang menjadi basis suara terbanyak begitu ya, baik antara Bongbong dan juga Sara Duterte. Nah, berbicara mengenai figur pemimpin sendiri, khususnya di tampuk kepresidenan di Filipina, apa sih sebenarnya yang dicari oleh warga Filipina ini, Mbak Dina? Apakah memang harus berasal dari dinasti yang powerful atau cukup kuat di sana, atau seperti apa? Karena kalau tadi kita bandingkan dengan lawan terdekat dari Bongbong, yakni Leni Robredo, ini yang tadi sempat dibahas juga di awal bahwa memang lebih gamblang begitu ya memaparkan program kerja, visi misi. Nah, ini sebenarnya yang dicari apa oleh masyarakat Filipina? Masyarakat Filipina ini karakteristiknya mereka sangat senjang ya perekonomiannya. Jadi antara yang kaya akan sangat kaya, yang miskin akan sangat miskin. Gini koefisien di sana itu sangat tinggi, mencapai 40%. Jadi kalau seorang yang sangat miskin, mereka berharap untuk memperbaiki kehidupan sehari-harinya, lapangan pekerjaannya. Satu-satunya harapan mereka itu adalah dengan keberuntungan saja. Jadi mereka seperti orang gambling gitu ya, seperti orang bertarung saja, taruhan saja. Ini siapapun yang akan menjadi presiden, siapa tahu kita beruntung gitu. Jadi karena sistemnya itu yang tadi saya bilang nggak jalan ya. Pada dasarnya masyarakat itu mencari hal-hal yang sederhana seperti lapangan pekerjaan bisa dibuka, kemudian dipastikan sektor-sektor yang strategis seperti pertanian di utara itu kan kuatnya pertanian, tapi kita tahu lahan pertanian rata-rata dikuasai keluarga Marcos juga. Demikian pula di daerah selatan itu daerahnya kuat juga di sektor perikanan misalnya, tapi pelabuhan-pelabuhan, kemudian sektor pertanian, siapa yang menguasai? Tak lain dan tak bukan jaringan-jaringan dari keluarga-keluarga Duterte misalnya. Jadi mau nggak mau orang bersaing jaringan gitu. Dan Robredo, dia seorang ekonom sebenarnya. Dia sangat terdidik. Dia juga punya suami yang dulu aktif di politik. Cuman dia dari segi jaringan berarti dianggap kurang ya, memadai, kurang meyakinkan oleh masyarakat Filipina, khususnya kalangan kelas bawah, untuk bisa menciptakan satu peluang baru lah kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah ini. Oke, berarti apakah ini bisa dikatakan bahwa dinasti Marcos ini masih begitu berpengaruhnya, menguasai dan memiliki kekayaan di Filipina, Mbak Dina? Masih. Jadi ini yang membuat prihatin ya, bahwa di satu sisi hutangnya begitu besar, dan yang dikhawatirkan oleh masyarakat Filipina, khususnya para aktivis, dan mereka yang masih hidup menyaksikan sendiri kekejaman pada masa martial law, masa darurat militer di zamannya Marcos senior, bahwa hutang-hutang ini nanti akan dianggap hilang gitu, dianggap impas pada saat si Bongbong ini berkuasa. Bongbong sendiri sebagai pribadi, dia juga punya hutang sendiri selama dia menjabat sebagai politisi ya. Jadi sebenarnya plus-plus ini, ada hutang bapak, ada hutang anak juga. Ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya bagi masyarakat Filipina yang teredukasi dan paham situasi. Tapi kembali lagi tadi ke poinnya, butuh satu gerakan yang cukup besar dan itu butuh dibangun ya untuk kesadaran sampai ke arah sana sebenarnya. Ya, tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian khususnya ya Mbak Dina di Filipina sendiri, bagaimana kemudian hutang yang begitu besar dilupakan begitu saja dan bahkan utang Bongbong secara pribadi itu juga dilupakan. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Filipina. Lantas berbicara mengenai pengaruh dari Presiden, tentunya ini menjadi wajah sebuah negara di kancah internasional alias mancanegara, Mbak Dina. Bagaimana kemudian nanti jika benar-benar terpilih sudah dilantik sah Marcos Junior ini, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kerjasama bilateral khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara, Mbak Dina? Oke, tentu saja negara-negara Asia Tenggara kan menghormati sistem politik di negara masing-masing ya, kedaulatan di negara masing-masing itu pasti dihargai. Itu pilihan dari masyarakat Filipina. Namun yang perlu kita cermati tentu langkah politik yang nantinya dipilih oleh Bongbong Marcos terkait dengan negara-negara mana saja yang kemudian akan menjadi mitra dekat dari dari Filipina. Pertama tentu
Amerika Serikat posisinya di mana nih untuk Filipina. Ini penting sekali karena kita tahu saat ini saja sedang berlangsung KTT Amerika Serikat dan ASEAN misalnya Ya, kan. betul. Dan di sini Filipina nggak bisa hadir akibat kejadian ini kan. Ada transisi kepemimpinan, Filipina tidak bisa hadir kepala negaranya. Pada saat Duterte berkuasa, pada dasarnya Amerika Serikat dan Filipina berjarak jauh. Duterte satu-satunya presiden yang sama sekali tidak pernah datang ke Amerika Serikat dan memilih untuk tidak berhubungan dengan Amerika Serikat. Dia berorientasi lebih ke arah China. Nah, apakah Bongbong Marcos yang juga punya sejarah kelam ya dalam relasinya dengan Amerika Serikat tadi ditegakkan di peradilan di Amerika Serikat bahwa dia punya hutang besar pada negaranya yang harusnya dibayar, akan diterima oleh Amerika Serikat gitu, atau dia kembali lagi akhirnya berkelana mengembangkan kerjasama dengan negara yang lain seperti Cina, mungkin Rusia atau musuh-musuhnya Amerika Serikat. Ini akan mengubah dinamika juga dalam persahabatan dengan negara Asia Tenggara yang saat ini justru sedang berusaha independen, berusaha untuk mencapai kestabilan politik kawasan dengan cara lebih independen mengambil keputusan yang berbasis netralitas ya, bukan condong kiri condong kanan gitu. Jadi ini yang patut kita cermati dari pilihan-pilihan politik Bongbong Marcos nantinya. Oke, nah terkait pilihan politik ini juga menarik untuk kita simak bahwa belakangan ini kita tahu juga bahwa hubungan antara Filipina dengan Tiongkok ini tidak terlalu bagus imbas dari klaim Beijing, Mbak, terhadap Laut Cina Selatan. Nah, apa nanti kira-kira pengaruhnya terhadap terpilihnya Marcos Junior ini terhadap hubungan antara Tiongkok dan juga Filipina? Saat ini Filipina termasuk yang terimbas paling buruk di kawasan kita akibat pandemi. Kontraksi ekonomi di sana sangat buruk. Jadi pada dasarnya seorang politisi ya di negara manapun dia harus menimbang prioritas. Kalau dia mau keras terhadap negara tertentu seperti China misalnya dalam hal sengketa di Laut Cina Selatan, pada dasarnya dia harus tengok juga ke dalam negerinya ya, sudah cukup kuat atau belum. Apakah pemulihan ekonomi kemudian menjadi agenda yang lebih penting. Dan seperti saya bilang, kalau dia memilih untuk berjarak dari Amerika Serikat sebagai sumber mitra kerjasama ekonomi misalnya, berarti mau nggak mau dia harus mendekat ke China misalnya atau India bahkan. Tapi saya belum pernah melihat Filipina dengan India itu akrab ya. Berarti kemungkinan besar dia masih akan tetap melanjutkan program-program kerjasama dengan China. Dan itu berarti masalah ketegangan di Laut Cina Selatan akan diupayakan untuk diredam dulu. Apapun yang dilakukan oleh China, kemungkinan Filipina akan tutup mata dulu ya untuk sementara waktu sampai terjadi situasi yang lebih kondusif secara ekonomi di dalam negeri Filipina. Oke, baik. Terakhir Mbak Dina, mungkin kita kalau berbicara terkait politik dinasti, ini sepertinya bahkan di Filipina kuat sekali begitu ya, mengakar secara turun-temurun di Filipina. Bagaimana dengan Indonesia sendiri, Mbak Dina? Apakah dengan adanya politik dinasti ini menjadi hal yang baik untuk alam atau iklim demokrasi atau seperti apa? Ini yang harus kita waspadai ya, negara yang sudah lama berada dalam kondisi otoritarianisme, negara otoriter. Indonesia bahkan lebih lama mengalami masa otoriter 32 tahun, kalau Filipina dulu di masa Marcos sekitar 21 tahun gitu ya. Itu pun kita lihat begitu sulitnya mereka keluar dari budaya ketergantungan pada figur individu. Manakala figur individu yang menjadi gantungan dalam politik, kita sudah saksikan pada akhirnya mesin-mesin partai nggak berjalan, profesionalitas tidak berjalan, program-program yang seharusnya bisa terencana dengan baik tidak berjalan, dan orang akhirnya lebih percaya pada tangan-tangan kuat dari seorang tokoh. Nah ini yang sebenarnya mematikan demokrasi, melemahkan demokrasi. Pada saat seseorang dielu-elukan, yang muncul menguat di dalam diri seseorang tersebut bukan semangat untuk menciptakan sistem, tetapi semangat untuk membuat dirinya semakin terkenal, semakin dicintai, semakin populer, apapun cara yang kemudian diambil, termasuk pada oposisi. Ini yang pelajaran yang harus kita ambil ya. Kita pun berhadapan dengan pemilu sebentar lagi. Jangan sampai mesin-mesin politik kita mati, kita terlalu menyoroti pada ketokohan individu masing-masing. Kita lupa bahwa pada dasarnya
tugas demokrasi itu diemban oleh partai-partai politik yang punya mesin bagus. Baik, tentunya dengan adanya Pilpres Filipina ini, semoga kita juga bisa belajar begitu ya, mengambil pelajaran untuk bisa diterapkan di pemilihan presiden kita nanti ke depannya. Terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, selaku pendiri Synergy Policy sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia World Now. Salam sehat, Mbak. Salam sehat, terima kasih Mbak Fani.